Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Produksi Peternakan. Deskripsi mata kuliah ini intinya adalah untuk mengenalkan sistem-sistem produksi peternakan yang ada di Indonesia dan juga dunia, dan mengarahkannya kepada sistem produksi berkelanjutan. Sistem produksi peternakan meliputi input produksi, proses, dan juga output atau produk peternakan. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yang pertama adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan sistem produksi peternakan dari berbagai komoditi dan diarahkan kepada sistem peternakan berkelanjutan. Kedua, dapat mengimplementasikan pengetahuan mengenai sistem produksi ternak ruminansia. Dan yang ketiga, mampu mengimplementasikan pengetahuan mengenai sistem produksi ternak unggas. Ada beberapa materi yang diajarkan pada mata kuliah ini, seperti peran, peluang, dan tantangan sektor peternakan, pengenalan jenis-jenis ternak unggas dan ruminansia, definisi dan konsep ternakan yang berkelanjutan, pengenalan sistem produksi ternak unggas pedaging, pengenalan sistem produksi ternak unggas petelur, pengenalan sistem produksi ternak perah, pengenalan sistem produksi ternak pedaging, dan sumber protein hewani alternatif. Mode pembelajarannya berupa luring dan daring, di mana daring menggunakan LMS dari PB, kemudian aktivitas luring dilakukan secara langsung, tatap muka, di mana dosen menyampaikan materi secara langsung dengan alokasi waktu selama 1 kali 50 menit. Kemudian praktikum dilaksanakan dengan cara penyampaian materi dan juga praktek secara langsung dengan alokasi waktu selama 2 kali 170 menit. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita baru masuk pertemuan pertama nih. Kalian dari SMA tentunya banyak hal yang berbeda ya dari yang kalian dapati di SMA. Sekarang menjadi mahasiswa dan mudah-mudahan masuk ke peternakan itu bukan kecebur ya. Bukan ya? Kecebur ya? Oh iya. Sama dulu juga saya kecebur, tapi setelah kecebur ternyata bisa berenang. Oke. Hari ini kalian mendapatkan mata kuliah yang pertama kali dalam kurikulum baru, ada namanya mata kuliah sistem produksi peternakan. Ya. Mata kuliah ini baru karena kata tingkat kalian belum pernah mendapatkan mata kuliah ini. Ini karena kurikulum baru kalian dapatkan yang pertama kali, dan saya akan menjelaskan sebelum mulai perkuliahan. Materi pertama saya akan jelaskan dulu kontrak perkuliahan kita. Ya, jadi kontrak perkuliahan kita, koordinatornya saya. Insyaallah selama 14 pertemuan ke depan, ditambah nanti ada UTS dan UAS, dosen-dosennya ada saya, Ibu Anissa Hakim, Pak Danang Priyabodo, kemudian Bu Gilang, Pak Faris, Bu Tera, Bu Yuni Resti, dan Pak Budi. Apa sih yang akan kalian dapatkan dari mata kuliah ini? Ya, mata kuliah ini harapannya nanti ketika kalian selesai mengikuti mata kuliah ini, mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan kepada kalian semua untuk mengenal sistem-sistem produksi peternakan yang ada di dunia dan yang diterapkan di Indonesia. Kemudian sistem produksi yang berkelanjutan, karena nantinya kita tidak hanya berkaitan dengan memproduksi saja sudah cukup, tetapi kita juga harus respect terhadap alam. Ya. Kemudian sistem produksi peternakan juga dimaksudkan, yang dimaksud mata kuliah ini juga meliputi dari mulai input ya, kemudian proses, dan juga yang terakhir adalah output. Dan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini harapannya nanti kalian setelah lulus mata kuliah ini diharapkan bisa menjelaskan sistem produksi peternakan dari berbagai komoditi ya, komoditi baik itu unggas, ruminansia, dan seterusnya. Kemudian mampu mengimplementasikan pengetahuan mengenai sistem produksi tersebut di ruminansia maupun di unggas. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Gak usah tegang-tegang.
Ya, untuk capaian pembelajaran seperti itu, dan nanti kalian ada penilaian dan juga bobot penilaian dari mata kuliah ini. Jadi ada ujian tengah semester, porsinya itu 20%, kemudian lanjut UAS nanti 20%, dan yang paling besar sebenarnya porsi dari nilai korespondensi kan, ya 60%. Di mana di dalamnya juga ada UTS UAS, ada laporan proyek, tugas dan keaktifan. Jadi harapannya semuanya jangan hanya fokus belajar pada saat di UTS UAS, karena nilainya nggak cuma dari situ, nilainya dari setiap pertemuan. Ya, setiap pertemuan itu ada nilainya. Oke. Untuk ketentuan nilainya itu, kalau kalian nilainya lebih dari 75 itu akan A, dan yang sampai lah ya ada yang di bawah 20 nih. Itu bisa mengulang gitu ya. Nah, untuk kata tertibnya selama mengikuti kegiatan perkuliahan diharapkan tidak terlambat ya dalam melaksanakan perkuliahan dan responsi. Kemudian wajib mengenakan pakaian sesuai dengan SOP yang berlaku di kampus kita. Wajib mengisi daftar hadir. Daftar hadir itu penting sekali nanti karena ada sistem cekal ya. Sistem cekal di mana nanti kalau misalkan beberapa kali tidak masuk, kalian tidak bisa mengikuti kegiatan ujian. Dan yang terakhir meminta izin apabila ingin keluar ruangan. Ada yang bertanyakan dulu terkait dengan penilaian dan lain sebagainya? Clear? Cukup clear ya. Dan ini beberapa pokok bahasan, ada peran, peluang, dan tantangan di industri peternakan, kemudian juga pengenalan jenis-jenis ternak unggas dan ruminansia, serta lainnya ya. Sampai nanti di pertemuan terakhir kalian akan berkaitan dengan sumber protein hewani alternatif yang sedang mulai banyak dikembangkan. Salah satunya mungkin seperti maggot dan lain sebagainya. Ini beberapa referensi yang bisa dipakai, dan perlu diperhatikan juga bahwasanya nanti kalian sesama sejawat begitu ya, rekan-rekan masing-masing. Nanti ada penilaian peer namanya, peer assessment. Jadi di antara kalian juga nanti akan bisa saling menilai. Kalau ini rubrik penilaian, kalau kalian nanti membuat project based learning, kemudian ada presentasi oral, ini ada aspek penilaiannya seperti ini, dari kejelasan materi yang dipresentasikan, kualitas PowerPoint dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga nanti adalah penilaian tengah sejawat. Ya. Jadi tidak hanya saya melakukan penilaian terhadap kalian, tetapi rekannya juga nih. Ada dalam satu kelompok yang satu ngerjainnya bagus sekali, tapi yang lainnya cuma modal fotokopi dan nggak hadir. Jadi makanya ada. Oke, itu adalah kontrak perkuliahan. Mudah-mudahan cukup jelas untuk kontrak perkuliahan. Ada yang bertanyakan dulu sebelum kita mulai materi? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi kuliah kita berkaitan dengan peran, tantangan, dan peluang. Oke, bisa lihat di sini ada rekan-rekan dari asal yang berbeda ya. Sebelumnya kita pernah ketemu di kuliah yang lain dan berasal dari daerah yang berbeda. Kira-kira untuk di daerah kalian peran peternakan itu apa? Menyuplai Nggak bisa. Silakan. menyuplai bahan pangan Pak, khususnya dari ternak ayam ke peternak ayam telur. Kita dapat telurnya dari peternak ayam. Oke, betul sekali nih. Menyuplai bahan pangan, karena peran peternakan yang paling penting adalah sebagai salah satu sumber pangan ya. Apalagi kira-kira? Siapa? Investasi. Investasi, oke. Apalagi coba? Nah, bagus sekali. Tabungan tadi ya. Saya dengar dari Ricky bisik-bisik dari tabungan. Dan macam-macam ya, ada hiburan dan seterusnya. Itu bagus sekali ya, peran-peran dari peternakan. Nah, tapi kalau melihat gambar ini yang pertama kali muncul apa nih kira-kira? Nah, dari makanan ini, kira-kira menurut kalian persepsi yang pertama kali muncul melihat gambar ini selain makanan enak dan seterusnya apa? Peternakan mana aja tuh?
Tepat, bisa jadi ya. Atau isinya dalam daging. Ya, jadi ada rendang, ada opor, ada ini, yang ada apalah. Ini juga di dalamnya barangkali ada daging-daging mungkin ya. Tetapi secara umum ini adalah makanan yang untuk saat ini disajikannya di momen-momen yang spesial. Tidak setiap kali kita bisa menikmati ini. Bagi mahasiswa. Kos gitu. Ya, kalau di rumah mungkin lah. Tapi kalau ngekos ayam udah hal yang sangat berharga banget buat mahasiswa. Kalau ya udah biasa gitu ya. Jadi ternyata peternakan itu memegang peranan yang sangat krusial, tetapi masih dikategorikan sebagai high value product. Jadi produk yang masih bernilai tinggi, tidak bisa diakses setiap hari seperti nasi. Mau nasi mah kalian wajib ya itu. Jadi nasi pakai garam udah cukup gitu. Produk peternakan itu nggak bisa. Kenapa? Karena terutama di Indonesia ini daya beli juga menjadi salah satu tantangan kenapa masyarakat masih belum bisa mengakses seperti ini ya, high value product dari peternakan. Nah, kalau kita lihat coba dilihat secara umum overview sektor peternakan, nah lebih banyak ekspor atau impor? Impor. Kira-kira menurut kalian ini menjadi tantangan atau peluang? Peluang. Bisa tantangan, bisa peluang. Tantangannya kenapa? Impor sebagai tantangan. Bisa mematikan peternak lokal. Nah, bagus. Siapa namanya? Yolanda. Nah, Yolanda katanya bisa mematikan ternak lokal. Tapi peluang apa kira-kira bisa? Peluang kita bisa coba untuk mengisi kekurangan dari kebutuhan pangan itu sendiri. Jadi ada gap yang ternyata pasarnya kita punya, tapi belum bisa diproduksi oleh dalam negeri. Itu menjadi peluang ya, peluang dan tantangan secara bersamaan. Unitnya subsektor peternakan seperti itu. Jadi peluangnya kalau misalkan ini dilihat sebagai peluang, ini kita punya market besar sekali daripada diakses sama orang-orang kutip luar negeri gitu ya. Kenapa nggak kita optimalkan? Jadi kalau kita lihat trennya juga masih bahkan setiap tahun pun makin meningkat begitu ya. Nah kemudian juga kalau dilihat dari populasi sapi potong juga nih besar sekali sebenarnya. Dia mencapai berapa tuh? 17 juta ya. 17 juta ekor populasinya, ini populasi. Tetapi pada kenyataan di lapangan adalah belum setiap hari kita bisa mengakses si sapi ini menjadi daging. Kenapa? Karena peternaknya itu belum tentu mau menjual setiap hari. Karakteristik peternak kita ada yang tahu seperti apa? Peternak besar atau peternak kecil? Nah, peternak kecil tadi yang disebutkan Pak Riki, banyak kan mereka sebagai tabungan aja Pak. Tabungan kenapa? Karena kalau mau jual momentum tertentu. Kayak misalkan apa coba? Kalau ini anaknya mau nikah, sekolah dan seterusnya. Jadi tidak bisa diklaim ini ada 17 juta ekor, kita bisa memenuhi sekian juta permintaan gitu. Itu belum tentu. Karena ada yang available, ada yang belum tentu accessible gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Itu yang sapi potong. Nah sapi perah nah ini nih. Ini juga menjadi PR kita bersama. Dia masih tersentral di mana? Jawa. Coba teman-teman yang dari luar Jawa mana coba katakan. Kita punya tantangan seperti ini. Di Sumatera ada ya, di Sumatera Utara, di beberapa daerah Sumatera. Tapi yang di tempat lainnya kecil sekali porsinya, populasi sapi perah sangat sedikit. Dan ini kenapa? Kira-kira kenapa? Karena bahwa lokasinya kenapa? Berbagai segala macam. Tetapi yang paling penting adalah masalah pasarnya. Ya, pasarnya di sini banyak. Di sini kalian bisa nih membangun peternakan di sini di Papua bisa banget. Tetapi Tidak ada pasarnya. tidak ada pasarnya. Pasarnya harus nyebrang. Nah kalau dihitung-hitung, biayanya kira-kira gimana? Lebih mahal, makanya banyak yang sentra produksi mendekati sentra konsumsi, gitu ya. Ini tapi peluangnya adalah tadi yang sudah disebutkan bisa juga salah satunya kita punya peluang Indonesia
secara keseluruhan permintaan terhadap produk peternakan naik terus, konsumsi susunya naik terus. Karena apa? Karena populasinya naik, kesadaran mengkonsumsi susu juga meningkat, sehingga apa? Sehingga peluang buat kita untuk terus memproduksi. Nah, ini gambaran ya peternakan di Indonesia seperti ini. Sapi perah dominasinya adalah peternak rakyat. Ini tahun 2013 nih 24% produksi susu nasional. Sekarang di angka berapa? Bro, naik apa? Makin naik atau makin naik? Harusnya ya. Tapi 2020 cuma 18%. Berarti kan kurang kan? Ya. Nah, bisa jadi karena percepatan di konsumsi, tetapi juga perlambatan ya, stagnasi lah ya di produksi. Nah, itu peranan di ruminansia. Nah, unggas juga sama ya. Unggas ternyata menyumbang berkontribusi terhadap pendapatan nasional itu cukup besar. Jadi peternakan itu jangan khawatir kalian tadi awalnya merasa tercebur masuk peternakan, makin lama makin tercebur, tapi bisa mendalami. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi saya punya alumni ya, alumni mahasiswa peternakan, itu namanya Fikri. Ini sampai bisa keluar negeri dari peternakan. Jadi luar biasa. Makanya jangan khawatir ya, jangan khawatir masuk peternakan itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal. Nah, semua punya tantangan juga nih, tantangannya tadi perannya. Sekarang tantangannya apa di bidang peternakan? Nah, saya coba menyoroti ketika kalian baru masuk kan masa-masa COVID nih. Ya. Masih sekarang juga masih COVID sebenarnya, cuman sudah mulai mereda gitu ya. Nah, itu dampaknya terasa sekali untuk sektor peternakan. Salah satunya adalah nih, kalau misalkan kalian baca berita ya, sepi pembeli karena COVID-19. Jadi peternak itu benar-benar jatuh sekali ketika COVID-19. Karena apa? Karena pembelinya drastis sekali turun, baik dominansia maupun unggas. Jadi banyak yang khawatir. Dulu kita ada pembatasan ya, berskala besar, PSBB, pembatasan sosial, PSBB berskala besar. Jadi orang-orang takut ke pasar, orang-orang takut membeli sesuatu. Akhirnya imbasnya juga ke peternak. Jadi peternak itu nggak ada yang beli peternak, tapi penjualan sangat rendah. Kemudian juga dia tadi ruminansia, kemudian ayam juga sama, banyak yang belum tikar ya. Itu yang menjadikan tadi, kalau yang tadi ruminansia baru juga mau beres ya masalah COVID itu, udah disikat lagi sama sama LSD dan lain sebagainya ya. Jadi ya begitu lah. Ayam juga sama, ayam lagi mulai stabil lagi. Ada juga sekarang isu yang avian influenza mulai merebak lagi. Apalagi sebenarnya secara bisnis ayam ini termasuk yang ya sudah over production sebenarnya ya. Jadi imbas ke peternaknya itu salah satunya adalah harganya juga relatif jatuh dan seterusnya. Itu tantangan-tantangan. Nah, trennya juga pada saat pandemi seperti ini di international trades ya. Jadi fluktuasi sekali. Kalau misalkan kita lihat price index-nya juga turun, harganya juga turun sekali, harga internasional. Yang imbasnya nanti ke nasional. Karena kalau harganya internasional turun, dalam harganya tinggi kan nggak mungkin, pasti turun juga. Kemudian harga daging juga sama nih, relatif. Nah, cuma memang kita apalagi ditambah lagi nih untuk yang usaha kecil menengah bidang peternakan juga terdampak sekali kan. Apalagi kalau misalkan mereka mau jual via online dan seterusnya, kita masih punya keterbatasan di sini, akses internet. Kemudian juga kita masih tinggi sekali untuk investasi rantai dingin. Ya, kemudian kalau kita mau produk kita relatif awet kan, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah investasi rantai dingin. Kalau misalkan yang rantai biasanya sekarang nggak laku ya udah habis gitu ya, busuk. Tapi kalau misalkan pakai investasi rantai dingin, sebenarnya menjaga spare waktu lah bisa lebih. Nah, kemudian juga tantangan berikutnya adalah menjaga keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan.
Nah ini kaitannya juga nanti dengan salah satu mata kuliah yang saya akan isi juga berkaitan dengan keamanan pangan, terutama di perah ya. Nah di perah keamanan pangannya kenapa? Ternyata di tingkat peternak ada beberapa titik kritis di mana susu itu nanti makin lama tingkat cemaran mikrobanya semakin tinggi. Kira-kira di mana tergantung proses pemurahan itu salah satu titik kritis. Apa lagi kira-kira? Distribusi, betul ya. Jadi mulai collecting, jadi mulai pemurahan, kemudian susu ditaruh di apa namanya milk can, itu sudah mulai tambahan cemaran. Kemudian mana lagi prosesnya harus sudah. Sebelum ke pengolahan biasa dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan, dikumpul, di operasi segala macam. Nah, nanti kalian sebenarnya sudah cocok nih ikut mata kuliah berikutnya. Oke, karena sudah tahu informasi ini, penting sekali pendidikan peternak tadi. Di farmers gate itu mikrobanya kecil mungkin, tetapi nyampe ke tangan kita besar sekali kalau tidak diolah begitu. Sama yang terakhir adalah efisiensi hulu hilir. Nah, ini menjadi tantangan berikutnya nih. Nanti ada di tata niaga produk peternakan, kalian akan melihat efisiensinya tuh dari mulai tingkat peternak sampai di tingkat konsumen ya. Dan menghitung juga nanti nih udah mulai banyak hitungan kayaknya di mata kuliah tata niaga. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Tapi saya lanjut sedikit dulu deh. Ini kalau tadi yang biaya finansial. Kemudian tantangan berikutnya adalah di unggas yang sama nih. Biaya pakan, skala produksi, tidak mampu untuk mengekspor produksi dan lain sebagainya itu menjadi tantangan yang masih kita rasakan ya. Baik itu di skala peternak yang besar maupun skala yang sangat kecil itu menjadi tantangan sendiri. Ya kinerja rantai nilai juga belum menghasilkan tantangan yang inklusif dan seterusnya. Oke, itu dari tantangan. Tadi juga sebelumnya ada peran tantangan itu sudah diinformasikan kepada kalian semua. Ada yang bertanyakan sampai sini? Oke, silakan. Siapa namanya? Bayu. Jadi tadi kan dijelaskan ya, kalau contohnya tadi ayam broiler itu kan over production ya. Nah itu berarti kalau udah over production berarti kan melebihi dari kebutuhan ya Pak di Indonesia itu. Nah berarti kalau udah melebihi kebutuhan kita nggak butuh bikin peternakan baru dong untuk broiler, karena dengan peternakan yang udah ada produksinya aja melebihi kebutuhan gitu. Kemudian produksi yang lebih itu dikemanakan Pak? Apa dibuang? Apa di mana? Ini pertanyaan yang sangat sulit nih dari saudara Bayu ya. Ini pertanyaannya seperti pertanyaan Alung gitu. Pertanyaannya luar biasa. Sebenarnya begini, ini pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan penting, overproduction, kemudian secara logika ngapain kita bikin peternakan lagi orang udah kelebihan kan ya? Itu juga pertanyaan yang waktu itu kami ajukan waktu sekolah dulu tuh apa ya? Apalagi kalau misalkan negara maju sama negara berkembang itu bedanya di situ. Nah kita untuk unggas ini seolah-olah seperti negara maju, tidak kelebihan produksi. Karena negara maju itu kebanyakan kelebihan produksi susah nyari pasar. Nah itu kita sekarang untuk unggas. Nah gimana tadi pertanyaannya adalah ngapain Pak bikin baru kan? Peternakan sudah terlalu banyak hasilnya. Yang terjadi tetap menurut saya akan tetap penting untuk membuat peternakan yang relatif modern gitu. Karena masalah utamanya sebenarnya bukan masalah overstock doang, overpopulasi saja, tetapi juga kaitannya dengan kualitas nantinya. Baik. Jadi nanti kualitas kenapa? Karena yang terjadi saat ini adalah kita bisa bikin banyak gitu ya, populasi bisa banyak, tetapi pada kenyataannya di lapangan yang menikmati hasilnya itu bukan si peternaknya itu. Harganya juga tetap jauh kok, walaupun populasinya tinggi di tingkat peternak harganya di tingkat konsumen misalnya, harga di tingkat konsumen juga tetap tinggi, tapi harga di tingkat peternak begitu-begitu aja begitu ya. Jadi ada gap yang cukup besar di sini. Nah, pentingnya untuk membuat peternakan yang baru itu sih sebenarnya untuk peningkatan efisiensi sama peningkatan produktivitas. Karena saat ini kualitas yang ada adalah
kita masih banyak menemukan peternak yang secara tradisional untuk menghasilkan performa yang tinggi saja agak sulit. Jadi makanya kalau misalkan kita sudah punya peternakan menjadi contoh atau model yang bagus, sehingga nanti para peternak itu usaha nggak rugi karena produktivitasnya bagus, performanya oke, harga jualnya oke. Nah, kalau misalkan peternak-peternak yang mau terjun di dunia peternakan adalah yang modelnya seperti itu akan mencoba transformasi peternakan Indonesia secara keseluruhan. Itu sebenarnya tetap perlunya gitu. Tetap perlunya adalah sebagai transfer teknologi. Jadi yang baru itu. Tapi jangan sampai yang baru-baru ini adalah peternak yang masih punya keterbatasan teknologi lagi, karena nanti akan kesulitan juga mereka akan bertahan. Jadi tetap. Dan yang sekarang terjadi adalah populasi banyak, kemana Pak? Nah, pemerintah punya kebijakan, akhirnya salah satunya adalah cutting hatching segala macam. Jadi sebelum dia menjadi final stock begitu udah di cut duluan tuh. Ya, jadi kan kayak kayak diaborsi gitu ya, dia mau itu juga kasihan. Jadi makanya perencanaan itu harus penting juga, nggak cuma dari peternak, tapi juga regulator ya membuat kebijakan. 2 tahun kemudian kita bisa menentukan kebutuhan Indonesia itu berapa harusnya. Itu dari 2 tahun sebelumnya, bukan dari sekarang. 2 tahun sebelumnya udah ditarik mundur, kita berarti butuhnya sekian final stock nih nanti nih. Kita harus import GPS berapa banyak sekarang 2 tahun sebelumnya. Jadi bisa memproyeksi. Nah, itu memang masalah yang bisa kita hadapi sendiri ya. Terima kasih selanjutnya. Iya. Berarti ini untuk tadi yang butuh peternakan atau tidak, sebaiknya tetap dibuat ya, cuman dengan harapan lebih modern agar efisien dan lebih produktif. Betul. Nah, ini adalah peran kita, ya, bukan kalian saja, bukan saya saja, tapi kita. Kenapa? Karena kita mungkin teman-teman di sini juga punya orang tua atau saudara yang sudah punya peternakan. Nah, itu pengalaman dari peternak sebelumnya dan juga tambahan ilmu dari kita. Harapannya itu menjadi di-mix gitu, menjadi bagus sekali. Harapannya juga nanti bisa membuat model di tingkat masyarakat untuk bisa mentransfer teknologi, mentransfer ilmu, sehingga nanti para peternak tidak lagi yang istilahnya sekarang mah zamannya peternak milenial gitu ya, kalau nggak di kalau peternak tradisional kayaknya sudah mulai ditinggalkan. Makanya di angkatan kalian tuh jangan lagi beternak dengan sistem tradisional, tapi buka wawasan supaya nanti orang-orang banyak terjun ke peternakan karena ya modelnya sudah berbeda. Nah, itu yang bisa kita verifikasi di di masyarakat. Nah, ini beberapa pada saat pandemi kemarin ini banyak peluang tercipta di mana masyarakat sudah mulai concern terhadap makanan bergizi, ya, kemudian juga banyak permintaan ya, pasar-pasar untuk rantai dingin, ya, makan produk olahan yang dingin atau beku juga meningkat. Nah, ini alumni IPB yang punya produk gitu ya. Kemudian juga sudah mulai banyak platform-platform yang ditawarkan untuk memecahkan jadi solusi ya, bagian dari solusi permasalahan peternakan yang ada di Indonesia ini bukan alumni IPB, tetapi sayangnya ya, tapi alumni IPB juga banyak yang aplikasi yang lain. Nah, sama yang terakhir adalah semakin terbukanya peluang karena bisnis itu nggak harus punya restoran dulu. Sekarang model-model ghost kitchen banyak ya. Kalian nggak punya dapur, kalian nggak punya toko, bisa berkosan juga bisa dimanfaatkan untuk bikin sesuatu dan bisa di nah, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, kayaknya memang sudah paham sekali nih. Jadi nggak bertanya itu ada 2 pilihan, sangat paham sekali atau tidak paham, atau sama sekali tidak paham. Mudah-mudahan kalian yang pertama ya, semuanya sudah paham. Oke, baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa nanti pertemuan untuk praktikum ya. Praktikum kita coba mengidentifikasi peran-peran secara nyata dari industri peternakan. Saya kira itu, terima kasih. Jangan lupa kopinya untuk dicatat siapa yang tidak hadir, kemudian
seperti ada hal yang ingin ditanyakan di luar kelas sudah tidak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.